Assalamualaikum Bang Rispo, apa kabar? Kan bisa lihat sendiri nih. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau orang psikologi kan yang dilihat bukan cuma fisik dong. Jadi kalau ngelihat sendiri, aku ngelihat ke Bang Rispo muncul beberapa asumsi-asumsi nih. Indigo ya? Enggak dong, enggak. Kan orang kan baca bukan harus jadi goib, itu kan Bang Muslim. Oh iya. Kalau kita dari gestur, bahasa tubuh, ekspresi muka. Nah kalau yang aku lihat dari Bang Rispo sepertinya agak nggak nyaman untuk ada di konten ini. Kenapa? Apa nggak nyaman untuk sharing hal-hal yang sifatnya personal? Apa gimana? Bukan nggak nyaman sih gitu. Saya kayaknya ini nggak bisa ngelucu ya di sini ya. Ya nggak apa-apa sih, santai aja. Serius gini, biasanya tuh soalnya ada di konten yang nggak jelas gitu. Iya, yang harus ada lucunya. Iya, harus. Tapi itu kebawa nggak sih di kehidupan personal Bang Rispo? Kalau bawaannya, kalau ada orang lain, ada secara intrinsik ada nggak sih dorongan? Ayo dong harus lucu dong. Padahal bukan syuting ya? Iya sih. Di manapun jadi ngerasa gimana ya, kayak ada kepuasan tersendiri ketika orang di dekat saya tuh ketawa gitu, terhibur. Jadi ya udah ngapain aja gitu. Oke, jadi komedian itu bukan cuma pekerjaan yang cuma nyari duit ya, tapi emang Bang Rispo mendapat kepuasan dari ngebuat orang ya karena ketawa. jauh sebelum stand up juga kan kayak di tongkrongan gitu sudah mulai sering ngelucu gitu, di rumah, bahkan di rumah gitu. Oke. Sama adek gitu sering ngelucu. Oh, oke. Cuman dulu yang tahu keluarga doang gitu, tapi setiap di panggung nggak keluar itu dulu tuh awal-awal stand up gitu. Jadi di rumah udah dianggap lucu. Iya. Awal-awal stand up susah. Di panggung, waduh kayak bukan jadi diri sendiri gitu, karena mungkin karena baru kali ya dulu tuh jadinya. Duh, HP saya bunyi nih. Iya. Bukan ternyata HP kameramen mas. Oke, jadi itu awal-awal perjalanan stand up berarti disadari sama keluarga ya? Iya. Kamu nih lucu Rispo gitu. Sebenarnya bukan keluarga, di keluarga juga yang tahu adik saya doang kalau saya lucu. Adiknya umur berapa? Jarak umurnya? 3 tahun, beda 3 tahun. Viko sama stand up komedian juga yang gendut. Viko. Oh itu adik kandung? Adik kandung. Oke. Satu ibu beda bapak. Jadi kandung apa enggak tuh? Tiri sih. Kalau satu ibu. Satu ibu kandung. Satu lobang beda batang gitu. Iya. Tapi kandung. Oke, Bang Rispo, kalau gitu kita mulai ya. Aku tanya intro dulu. Bang Rispo apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri, anak sehat? Alhamdulillah sehat. Habis sakit sih anak saya kemarin. Oh iya. Tapi udah sembuh lah. Emang sering kayak katanya masih kecil gitu sering sakit. Emang sih. Iya. Emang. Udah besar. Panas, kalau panas dibawa ke psikolog nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kecuali psikosomatis. Oke. Bang Rispo di rumah anggota intinya berarti bertiga? Rumah saya sekarang? Ya, yang sekarang tempatin ada siapa aja? Ada berlima. Oke. Saya, istri, anak, sama mertua. Oke, berarti Bang Rispo yang tinggal di sana ya? Ya, karena nggak boleh pindah sama mertua tuh, karena mertua udah tua, nggak ada yang jaga. Anaknya yang lain cowok semua, yang cewek cuma istri saya gitu. Karena biar gimana pun katanya orang tua tuh anak cewek yang lebih open gitu ke orang tua. Gitu. Makanya saya pengen punya anak cewek. Biar ini tuanya anaknya apa? Cowok? Anak saya cowok. Oke. Cowok banget lah pokoknya. Masih umur 1 tahun. Yang paling unik dari Bang Rispo kan semua penonton pasti tahu Bang Rispo punya style komedi yang berbeda. Absurd komedi atau mungkin di atas absurd lah ya. Filsafat. Enggak, siapa tahu emang ada alasannya kenapa Bang Rispo style komedinya seperti itu.
Apa bang alasannya? Yang ngebentuk saya sampai akhirnya ke panggung aneh itu sebenarnya gara-gara saya ngekos di Jogja waktu kuliah. Oke. Saya ngekos sama Hibzi, itu orangnya aneh banget gitu. Jadi setiap hari aneh-aneh, akhirnya kebentuk. Nah, saya tuh emang dari awal aneh, cuman nggak pernah bisa kebawa ke panggung gitu. Jadi emang aslinya Bang Rispo orangnya Sebenarnya aslinya aneh, di belakang panggung tuh aneh, cuman aneh apa? Aneh kayak sering ngapain gitu, joget-joget, ngomong-ngomong Oke, sendiri doing gitu. silly things lah ya. Iya, ada hal-hal yang ngebuat saya tuh ngerasa ngehibur diri saya sendiri dengan saya sendiri gitu. Misalnya saya tuh cari hiburan nggak perlu ini, kadang nggak perlu tontonan lucu apa, terus saya ngapa-ngapain aja sendiri aneh-aneh, sayanya seneng gitu. Jadi ada, makanya sampai saya tuh heran karena dulu ada saya kan sempat narkoba gitu kan, alasannya karena asik nggak bisa, karena ini enak, ini tenang gitu, ngibur gitu. Saya tuh bisa, emang kenapa kalau narkoba pusing itu, saya bisa pusing, waktu saya pusing gitu. Apa emang seaneh itu Pak. Jadi nggak perlu kayak buat saya gitu, biar tenang, biar rileks, udah tinggal rileks wes. Jadi bayangin kayak pakai gitu. bisa gitu saya. Makanya ngapain mabuk-mabukan gitu jadinya. Itu dari sebelum komedian. Dari sebelum komedian sih emang kayak gitu. Gitu. Emang aneh banget Bang. Yeah. Nah begitu tinggal sama Hibzi, nah itu makin mulai itu aneh karena dianya juga aneh. Sekarang dia komedian nggak? Iya, stand up komedian juga. Dia stand up komedian juga. Hibzi Koyer namanya. Oke. Wah udah aneh tuh dari situ. Nah sebelum di Jogja itu saya nggak bisa ngebawa diri saya di belakang panggung, saya bawa ke atas panggung. Tapi setelah di Jogja saya bisa ngebawa itu semua, makanya mulai diterima. Dulu kan di Suci aja minggu kedua tereliminasi. Iya tahu sih. Iya makanya jadinya, wah ternyata emang harus jadi diri sendiri gitu kan. Dulu tuh susah banget nemuin cara lucu kita di luar panggung, dibawa ke panggung tuh susah gitu dulu. Tapi pas di Jogja gitu karena ada temennya, tandemnya, karena main bareng juga nggak sih Bang Rizko? Misal kita mau tampilin sesuatu yang menurut kita orang lain bisa nerima nggak sih? Iya kan? Kayak itu saya tuh. Iya kalau orang lain ngerasa lucu. Iya saya tuh selalu ngerasa stand up tuh harus yang benar gitu dulu gitu. Sekarang teknik-tekniknya. Iya teknik-teknik, sekarang malah jadi diri sendiri, malah aneh, malah ya udahlah malah. Ternyata orang ketawa juga. Yes, tapi syaratnya itu harus udah ada sedikit banyak atau sedikit orang yang udah tahu gitu. Kalau di situ nggak ada orang yang tahu sama sekali ya emang nggak bisa. Pernah juga. Nggak di show yang Bang Rispo udah pakai komedinya Bang Rispo, style komedinya Bang Rispo, terus satu audiens nggak ada yang dapat jokesnya, nggak get it gitu loh. Dulu pernah di mall soalnya penontonnya random, saya tiba-tiba masuk, wah saya adalah sate usus gitu, saya bilang gitu. Pernah, orang diam semua. Orang diam semua. Nah tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama saya mulai tahu bagaimana cara menempatkan jokes gitu, karena jam terbang juga mungkin. Jadi di penonton seperti ini saya nggak mungkin bawa joke kayak gini, di penonton kayak gini. Jadi mulai bisa memilah dan memilih. Gitu. Berarti secara skill emang diasah lewat perjalanan. Iya, lewat perjalanan gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau misal aku tanya kenapa komedinya absurd, ya itu emang diri Bang Rispo sendiri. Iya, emang aslinya kayak gitu. Kesehariannya juga absurd gitu. Sampai bercanda sama orang tua pun absurd. Aku jujur ya Bang Rispo, waktu nonton videonya Bang Rispo yang makan apa ya, yang terus muntah, ngeliatin muntahnya Bang Rispo, aku itu mikir yang ada di pikiran orang, nyari duit sesusah ini ya, orang harus sampai apa, itu kan membahayakan diri sendiri. Mungkin itu yang akhirnya jadi diterima orang ngerasa itu susah mungkin, tapi buat aku pribadi itu gampang gitu. Iya, susahnya buat Mas mungkin berkomedi muntah-muntah gitu. Susahnya buat aku ya jadi psikolog gitu. Susah. karena ya gimana ya, kalau itu emang susah, aku nggak akan ngelakuin hal itu sebagai profesi aku dan keseharian, dan aku lakukan berulang-ulang kali. Justru karena emang bisa ngelakuin itu, makanya jadi pekerjaan aja. Terus kalau muntah juga banyak orang, Bang muntah. Sebenarnya aku orang-orang lo minta. Bang muntah. Awalnya tuh aku nggak sengaja itu Mas. Aku kan emang asam lambung.
Jadi makan manis apa suka muntah gitu, lagi bikin video suka wah, udah nggak bisa ngedit, upload aja udah. Muntah. Lama-lama seneng, udah muntah terus gitu. Jadi emang ada asam lambung gitu dan biar itu, penyakit juga jadi. Itu penonton Anda yang harusnya ngobrol di sini, kenapa nyuruh orang muntah? Iya. Nah, dari muntah membuat dia bahagia tuh apa? Enggak, saya juga bingung bang. Saya ini sakit loh, muntah gitu. Cuman ada orang yang ketawa ngeliat orang muntah, sampai banyak sekarang malah ada beberapa menjadiin konten muntah-muntah. Iya, yang niru-niru juga ya, iya, banyak ya. Akhirnya jadi muntah-muntah juga gitu. Kalau gaya komedi Bang Rispo mempengaruhi nggak ke kehidupan atau karakternya Bang Rispo secara personal? Secara personal, Bang Rispo nggak? Mempengaruhi sih bang. Karena misal saya keseharian nih kayak istri saya nih pengen rambut saya rapi, gitu biar kelihatannya gimana. Cuman di dunia kerjaan saya kalau terlalu rapi tuh nggak enak dilihatnya gitu. Itu kan berarti mempengaruhi kan keseharian itu. Saya juga pengennya ganteng gitu. Cuman kalau saya ganteng, aduh saya ganteng banget masalahnya. Kalau rapi gitu bang bener. Iya, mempengaruhi persona kita di panggung juga. Iya, kan? Kayak nggak cocok sama. Akhirnya yang Bang Rispo lakukan ya udah jadi diri sendiri aja udah. Istri yang harus berkompromi ya. Istri tuh juga sebenarnya cuma seneng aja sama saya waktu saya rambut pendek gitu, katanya kayak waktu nikah ganteng gitu. Mempengaruhinya ke kehidupan personal mungkin masih sama istri ya. Istri pinginnya lebih rapi, tapi sedangkan rapi itu juga kalau dilihat dari sudut pandang komedian, justru orang harus punya karakter, harus punya persona, ya kan? Yes. Gitu. Kalau sama temen, Bang Rispo waktu di pergaulan tadi Bang Rispo ngomong waktu kuliah emang udah aneh. Berarti Bang Rispo sama temen-temen tongkrongan juga jadi Bang Rispo yang kayak di kamera dong? Keseringan seperti itu. Berarti melakukan hal nyeleneh tanpa direkam dan tanpa untuk jadi duit? Iya. Itu juga? Iya emang gitu. Kalau misalnya disuruh ngapain gitu, udah saya lakuin. Contohnya gitu. apa? Misalnya ayo dong minum lucu misalnya gitu, lagi minum nih, lagi nongkrong di kafe minum lucu gitu, saya minum, tumpah-tumpahin gitu. Nggak dibuatin konten, nggak dijadiin konten? Enggak emang relawan, bukan suka relawan, karena mereka udah tahu saya di panggung seperti apa kan, karena kalau temen nongkrong sedikit banyak tahu kita kerjanya apa gitu kan. Dia tahu, nah jadi sering gitu, ayo dong lucu dong. Eksploitasi dong gitu. Iya, saya tuh jadi, aduh masa nggak lucu sih gitu, jadi kayak ada beban harus menghibur dia. Tapi di setiap tongkrongan itu, walaupun seaneh-aneh itu, saya tuh selalu sering dijadiin orang yang buat ngasih masukan gitu. Karena saya orang yang bisa menempatkan diri, saat saya harus ngelucu, saya harus serius. Ayo lu serius mau ngapain, ayo ngobrol sama gua gitu. Bisa gitu. Ada seriusnya juga, makanya kalau mau bikin apa selalu di brainstorming, nanyain, bisa. Ya udah gini aja, gini gitu. Berarti Bang Rispo sekarang udah punya kemampuan untuk membedakan beda sama Dustin. Dustin tuh masih belum punya kemampuan untuk membedakan ini waktunya aku benar-benar keluar dari kelucuanku dan serius. Dan ini waktunya aku ngelucu. Dustin itu benar-benar jadi satu, ngeblend dia. Bukan sebuah kesalahan juga. Cuman kalau Bang Rispo kan, dan seperti kebanyakan komedian, tahu kapan waktunya ngomongin bisnis, misal kapan ada orang curhat dan kita harus serius. Berarti Bang Rispo di tongkrongan juga jadi orang yang memberikan tawa, tapi juga bisa jadi teman cerita yang dalam gitu. Karena saya sangat menyadari untuk bisa melakukan hal-hal aneh dan mendapatkan tawa itu perlu pemikiran yang benar-benar juga, Mas. Nggak bisa asal-asal kita aneh gitu. Itu kan hasil proses pemikiran. Even aneh itu berkonsep maksudnya? Iya dipikirin gitu, kayak misalnya saya mau ngapain nih biar orang ketawa, walaupun yang saya lakukan aneh, untuk melakukan hal aneh itu kan ada udah dipikir proses berpikir di situ. Kalau nggak dipikirin kita nggak akan tahu ini bisa menghasilkan tawa apa enggak. Siapa gitu. Tahu aneh tapi nggak lucu gitu ya gampang bisa kalau kayak gitu tuh bisa aneh tapi nggak lucu gitu. Cuman kalau aneh-aneh yang emang buat suatu pertunjukan itu keanehannya udah dipikirin
mateng-mateng gitu. Oke. Nah, Bang Rispo, ini pertanyaan dari aku ya. Pernah ngalamin nggak sih Bang Rispo lagi butuh temen, butuh orang terdekat ya untuk Bang Rispo mau menumpahkan isi hati Bang Rispo sebelum nikah misalnya. Bang Rispo nyari teman, Bang Rispo cerita, tapi bawaannya teman-teman Bang Rispo selalu bercanda. Pernah nggak ngalamin itu? Nggak pernah. Oh, okay. Karena saya itu orang yang nggak pernah curhat, Mas. Saya tuh sebenarnya lebih suka sendiri gitu. Apa-apa. Karena tuh saya selalu ngerasa ada masalah dalam hidup itu bisa saya selesain sendiri gitu. Saya mau ngapain ya, misalnya saya bete gitu, saya jenuh, saya ngapain terus hilang jenuhnya. Itu sendiri aja gitu, karena kayak senengnya di kamar. Zaman ngekos itu udah di kamar gitu, seneng. Itu main sama FJ karena emang satu kosan gitu. Oke, mungkin untuk masalah-masalah yang kecil buat Bang Rispo bisa. Kalau masalah besar terjadi, Bang Rispo drop, tetap nggak reach out ke temen, nggak minta tolong ke temen. Nggak, saya tuh sampai sekarang kayaknya belum pernah cerita ke temen, minta tolong ke temen. Apa kalau atas masalah yang besar tuh nggak pernah gitu. Jadi cerita yang sampai nangis misal Bang Rispo nggak kuat itu nggak pernah. Nangis pun saya nangis sendiri. Saya nangis sendiri, nggak tahu nih kenapa kayak gitu ya, karena nggak tahu juga saya nih, kayak mungkin terbiasa sendiri apa gitu. Jadi saya apa-apa sendiri gitu. Saya tuh dari kecil kayaknya besar dididik di orang tua juga kayaknya nggak yang gimana gitu sama anak. Lu ada masalah, saya selesaiin sendiri gitu, ada apa-apa. Nggak yang ngadu terus orang tua ngasih solusi. Karena saya nggak punya waktu, bukan nggak punya waktu, nggak ada waktu buat curhat gitu ke orang tua. Karena dari kecil juga emang nggak pernah gitu, Mas. Oke, emang Bang Rispo dulu 2 bersaudara sama Bang Viko aja? Saya 3 bersaudara. Jadi ibu saya nikah, punya anak saya. Terus saya umur 1 tahun cerai, ibu saya nikah lagi punya anak Viko sama adik saya ada Vira. Baik. Sampai sekarang pernikahan ibu yang kedua udah cerai lagi. Udah cerai lagi. Terus nyokap udah nikah lagi sama suaminya tapi nggak punya anak. Oke, berarti Bang Rispo waktu itu ikut ibu ya? Ikut ibu. Mungkin karena itu mungkin ya yang mau ngebuat saya jadi apa-apa saya selesain sendiri gitu. Jadi kalau saya mau bahagia pun sampai gede jadi ke bawah tuh. Lu mau bahagia ya udah bahagia sendiri gitu. Karena mungkin ngelihat ibu Bang Rispo sempat jadi single mom, single mother dan berjuang sendiri. Nggak ngelihat saya, karena kan cerai umur 1 tahun. Terus dia nikah lagi. Umur? Waktu Bang Rispo umur? Umur 1,5 tahun, nggak lama tuh. Oh nggak lama ya, nggak lama. Dia nikah lagi, punya anak. Nah saya kan tumbuh besar tahunya ibu saya suaminya dia punya anak Viko, tapi saya dari kecil juga udah tahu kalau itu bukan ayah saya gitu. Jadinya iya mungkin gimana ya, saya mungkin dari kecil karena terbiasa gitu kali. Saya sebenarnya mungkin waktu kecil punya keluhan, saya ingin sampaikan, biasanya anak kan ngeluh ke bapaknya gitu, biar karena sama-sama laki kali mungkin gitu. Kalau ke ibu tuh karena dia terlalu banyak yang diurusin kan, dia harus ngurus suami, ngurus anak, ada yang masih kecil. Nah saya jadi nggak pernah terbiasa menceritakan apa-apa yang terjadi sama saya ke orang tua gitu, karena mau cerita ke ayah tiri selalu ngerasa wah itu bukan ayah saya. Ngerasa gitu. Asing ya? Iya ngerasa gimana ya? Ya kayak enggak gitu, kayak kurang aja gitu karena kan bukan ayah kandung gitu. Jadi emang nggak terbiasa, makanya sampai sekarang tadi masnya nanya pernah cerita nggak, minta ke teman ada masalah besar gitu, nggak pernah saya, nggak pernah cerita ke teman, terbiasa nyelesain apa-apa sendiri. Dan untungnya saya nggak pernah ngambil pusing apapun itu. Misalnya ada masalah apa ya, saya tuh sampai nggak tahu saya punya masalah apa. Coba sih aku tanya. Masalahnya adalah saya punya masalah apa ya? Coba aku tanya, masalah terberat yang Bang Rispo ingat sampai sekarang masih ingat, masalah terberat di hidup Bang Rispo? Masalah terberat itu adalah yang saya ingat yang paling dekat aja waktu saya mau nikah. Saya tuh mau nikah pengen
saya nggak pernah minta tolong sama bapak saya kan, karena udah cerai tuh, udah jarang ketemu juga. Saya pengen di pelaminan ada bapak saya sama ibu saya gitu. Bapak kandung berarti ya? Iya, sama-sama nyelesain ego dia lah sedikit gitu Iya. buat ada di pelaminan, karena di pernikahan anaknya gitu. Yes. Cuman ibu saya udah oke, bapak saya nggak mau gitu. Bapak, waduh gimana ya? Wah nggak mau, kalau nggak udah papa nggak datang gitu. Waduh. Nggak datang akhirnya. Akhirnya bapak saya sama istrinya dia, ibu saya tuh yang lebih nerima gitu. Udah nggak apa-apa. Padahal pinginnya Bang Rispo bapak Ya datang bapak sendiri ya. sama ibu ya udah sih sama-sama punya pasangan, Iya. pasangannya juga udah ngerti gitu. Ya udah. Ya at least di momen itu Ya Bang Rispo sekali toh dari kecil juga nggak pernah bareng-bareng. Saat itu doang ayo bareng-bareng, nggak bisa, bokapnya nggak bisa gitu. Oke. Ya jadinya itu doang tuh saya aduh, kesel banget nih, gimana Pak udah. Terus saya mikir lagi, emang dari dulu juga nggak ada bapak. Udah nggak apa-apa lagi gitu jadinya. Oke. Itu sempat kesel itu doang, dan itu kesel, ya udah kesel sendiri aja. Dan Tapi habis itu habis itu nyokap bilang gitu, nggak apa-apa di pelaminan mas siapa aja, yang penting mama datang kok nikahan kamu gitu, yang penting kan restunya gitu-gitu. Nah nyokap tuh yang lebih santai lah, lebih bisa nerima gitu-gitu. ya berarti Bang Rispo waktu kecil bisa aku bilang tidak menerima kasih sayang dari orang tua yang full gitu ya, yang lengkap ya. Iya, nggak lengkap, boro-boro dimanja kan, sayang tuh nggak harus manja ya, jadi nggak ngerasa aja gitu. Perhatian deh, diperhatiin, ngerasa diperhatiin. Even dimarahin itu bentuk perhatian loh buat anak kecil. Ya kalau diperhatiin mungkin iya. Saya tuh ngerasanya cuma diperjuangkan gitu aja Mas. Oh, oke. Jadi saya tuh nggak pernah dapat perhatian kamu jangan gini-gini. Cuman saya ingat waktu saya SD SMP lagi nggak ada duit, tapi buat saya sekolah ayah tiri saya tuh selalu cari uang gitu, selalu kasih. Nah ayah tiri saya itu sayang banget masalahnya sama saya. Oh, oke. Itu yang ngebuat saya nggak bisa deket sama bapak kandung saya gitu, karena iya lu bokap gua gitu, tapi gua dapat suatu hal yang istimewa banget dari orang yang dari kecil gua tinggal bareng sama dia gitu. Cuman gimana ya, jadi gitu. Tapi nyokap tuh yang selalu bilang gitu, biar gimana pun itu ya bapak kandung kamu. Nyokap gua tuh bilang tanggung jawab dia ke anak tidak dipenuhi, tapi tanggung jawab anak ke orang tua tuh harus tetap harus dihormati gitu-gitu. Iya. Ya udah. Ya. Tapi jadinya sering kesel, nggak tahu kenapa kesel aja gitu kalau sering ribut, sering ngelawan. Saya tuh nggak pernah ngelawan orang tua kan. Tapi kalau sama dia kayaknya pengen ngelawan aja gitu. Yang bapak kandung. Iya, nggak tahu kenapa tuh, karena nggak deket Ya juga. aku bisa ngerti sih Bang Rispo. Ya, gimana ya? Pasti kan ya secara nggak sadar ya, kekecewaan, rasa marah, rasa benci yang dari kecil. Iya. Yang harusnya kamu yang ngurus aku, tapi nggak pernah ada. Nah itu nggak pernah tersampaikan kan. Iya. Akhirnya terwujudnya ke kesadaran kita, bawaannya kita pingin konflik aja sama orang ini. Ya karena itu emang nggak pernah. Dan nggak pernah sesuai aja pemikirannya. Saya gini, dia selalu gini, emang nggak cocok aja. Oke. Nggak cocok gitu. Nah setelah punya anak ini baru saya berusaha deket lagi gitu, karena gini jadi orang tua nih. Jadi orang tuh, anak biar gimana pun, saya tuh kan sayang banget sama anak saya. Yeah. Saya tuh langsung berpikir, orang tua gue tuh sebenarnya juga sayang banget sama gue. Gue mulai deket tuh setelah nikah tuh punya anak, malah sampai sekarang malah jadi deket. Sama bapak kandung? Iya, karena saya ngerasa, wah nanti kalau anak gue ngejauhin gue kayak gini, gue gimana rasanya gitu kan. Terus saya selalu mikir, bokap gue tuh juga sebenarnya mungkin pengen deket sama anaknya, cuman dia nggak tahu cara yang benar mungkin komunikasi dia aja yang kurang baik. Coba gue yang mulai deket gitu. Jadi sekarang ya hubungannya baik, sering ketemu gitu. Karena sayanya juga udah sadar gitu, kayak orang tua tuh nggak bisa gini gitu. Dan dianya juga saya lihat, walaupun bapak itu mungkin susah ngucap sayang kayak ke anak gitu, apalagi anak udah gede kayak gimana gitu. Cuman saya tahu ketika saya deket, saya video call gitu, ada raut-raut seneng nih sebenarnya nih si kampret nih gitu. Iya. Jadi setelah Bang Rispo punya anak,
akhirnya ada progres ya hubungan Bang Rispo. Iya, karena saya juga nggak mau anak saya nanti jauh ke saya gitu. Saya selalu mikir, saya tuh karma percaya dan tidak percaya, tapi hukum alam saya tuh pasti percaya. Saya percaya banget gitu, kayak orang yang belajar jadi pinter, orang hemat jadi kaya, itu kan hukum alam memang kayak gitu. Kalau karma sih saya, nah hukum alam kalau saya mungkin kalau saya berbuat baik ke orang tua tuh anak saya juga akan jadi seperti itu gitu. Wow, oke. Jadi Bang Rispo orang yang berhasil sementara ini ya, sejauh ini berhasil jadi bapak yang penyayang karena ditempa dengan hal yang sebaliknya sebenarnya ya. Iya, karena saya nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak dari kecil sampai tumbuh besar. Ketika saya punya anak, saya nggak mau anak saya jadi seperti saya gitu. Saya pengen tuh anak saya nanti tumbuh besar apa-apa ayo cerita sama saya gitu, cerita. Maksudnya dulu saya nggak bisa dapetin itu. Saya tuh pengen ketika dia ada masalah, dia sakit hati, dia kecewa apa, saya jadi orang pertama yang dia curhatin gitu. Saya pengennya kayak gitu karena saya nggak bisa dulu kayak gitu tuh. Jadi saya pengen deket banget sama anak saya gitu. Oke Bang Rispo, terima kasih udah sharing, udah terbuka tentang hal itu. Oke, lanjut ya Bang Rispo ya. Iya boleh. Bang Rispo punya penyesalan terbesar nggak sih di hidup Bang Rispo? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Itu juga tuh, saya orang nggak pernah nyesel. Iya. bener itu saya juga. Karena saya selalu berpikir dan saya percaya apapun yang terjadi pada kejadian dahulu itu yang membuat saya jadi seperti sekarang. Dan saya bangga sama saya yang sekarang. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin saya nggak akan bisa jadi sekarang gitu. Terus ngapain sih harus nyesel gitu? Kayak saya tuh makanya misalnya saya pernah dapat nilai jelek dari dulu gitu, dapat nilai jelek sekolah misalnya. Kuliah aja deh yang deket deh, yang udah dewasa nih. Saya tuh pernah kuliah semester 3 berhenti kuliah, daftar kuliah lagi. Daftar kuliah lagi semester 3 berhenti kuliah lagi. Karena apa berhenti? Karena kerja waktu itu. Kerja terus nggak betah, kerja nggak betah, nganggur, akhirnya daftar kuliah lagi. Nah, seharusnya kan saya nyesel ya, aduh ngapain lu berhenti sekarang kuliah lagi. Itu saya nggak nyesel karena nggak tahu kayaknya emang ini nih jalan hidup gitu. Saya selalu mikir gitu sampai akhirnya saya berhenti lagi terus kuliah lagi di Jogja. Di Jogja malah kali ini tamat? Enggak, skripsi tapi mendingan lah gak semester 3. Mungkin kuliah di luar kota kali temennya beda. Malah jadinya di Jogja dapat teman hibzi tadi tuh malah jadi stand up-nya jadi diri sendiri. Muncul ya makin muncul, makin dikenal, makin kerjaan makin banyak, malah makin ditinggal sampai sekarang gitu. Ya terus kalau mau diseselin nggak bisa. Seandainya nggak pindah juga malah nggak akan jadi kayak gini gitu kan. Nyesel nggak nyelesain kuliah, nggak bisa, nggak saya orang yang percaya kejadian apapun tuh nggak ada yang bisa disesalin sebenarnya. Karena itu yang menjadikan kita sekarang. Yakin ya? Iya, yakin. Any mistake in the past, kesalahan bukan cuma tentang kuliah. Jangan bahasa Inggris. Iya. Maksudnya saya paling parah mas bahasa Inggris. Maaf Bang Rispo. Kesalahan apapun di masa lalu nggak ada yang ngebuat Bang Rispo bener-bener sebenarnya menyesal, atau ada tapi nggak mau di-share juga nggak ada masalah? Nggak ada sih. Nggak ada, emang nggak ada ya? Karena saya tuh orang yang ngalir aja udah. Paling kalau nyesel tahu karena mencuri dosa aja. Dulu SD pernah nyolong ciki gitu-gitu. Ya kayak gitu aja. Dan dulu belum tahu kalau mencuri dosa ya? Ngapain sih gua nyuri lagi waktu kecil itu. Saya pernah nyolong ciki dulu. Iya. Oke Bang Rispo, kalau gitu aku ada yang kepikiran barusan kan, ketika Bang Rispo cerita di tempat tongkrongan sering dimintain sama teman-teman, ayo dong bikin yang aneh dong, bikin yang lucu dong, yang lucu dong, minum lucu. Kalau istri Bang Rispo, yang sejauh yang aku tahu ya, sebagai seorang istri kan ada perasaan bangga kan terhadap suaminya. Nah, istri Bang Rispo ngelihat Bang Rispo
diperlakukan seperti itu sama teman-teman Bang Rispo, disuruh ngelucu every time, gimana pandangan dia? Dia nggak tahu ya, saya belum ngobrol nanya serius, tapi Kamu nggak apa-apa nggak sih kalau aku kayaknya nggak apa-apa karena dia ikut-ikut ketawa, Mas. Oh, oke. Cuman kalau di tongkrongan nggak pernah ikut nongkrong sih dia, nggak pernah ikut main bareng. Cuman kan kalau aneh-aneh kan dia sering nonton video apa gitu. Yeah. Dia tuh paling kadang marah tuh, kadang saya tuh suka buka celana gitu. Itu yang paling dia marah itu tuh, ngapain Ya, sih gitu, dong. Istri aurat bakal gitu. marah kalau suaminya buka celana di depan Gak umum. apa-apa kata saya gitu, lucu kelihatan pantat gitu. Oke, buka Iya, pantat. Iya Pak, gue paling kadang malah dulu sebelum nikah saya ingat banget lagi live Instagram sama Mukti, ada teman saya juga di Jogja. Live Instagram sebelum nikah, Sebelum nikah saya lagi live Instagram. beberapa hari sebelum nikah maksudnya. Iya, Oke. seminggu 2 minggu sebelum Oke. nikah gitu. Oke. Terus ini saya lagi live, coba buka baju, saya buka gitu, buka celana, buka dikit-dikit gitu. Nah dia nonton sama keluarganya Mas, dia lagi nonton, ada keluarganya nonton live Instagram. Oh, Iya, terus dia malu katanya. Kamu beneran nikah sama orang gini? Kan iya. orang tuanya dia, terus orang om-om gitu kan nggak tahu kalau itu bercanda, mungkin kayak sakit apa gimana kalau gini. Itu aneh banget. Terus apa ngomel-ngomel dia akhirnya, karena dia marah ke saya tuh karena dia malu aja kayaknya. Iya, di depan orang tuanya. Apa nih? Kalau gini mending gak usah nikah gitu. Terus, loh, perihal buka sempak aja loh. Terus akhirnya biasalah cewek kan minta maaf, ngaku kita salah. Iya. Udah, lu lama-lama udah. Berarti kalau sekarang deh pandangannya mertua Bang Rispo ke Bang Rispo masih dianggap Mertua saya tuh agak gaptek ya, jadi jarang nonton YouTube Oke. gitu-gitu, nggak pernah gitu, jadinya ya dia nggak tahu sih kayaknya ke saya sana itu gitu. Bagus lah, diselamatkan oleh kegaptekan. Cuman ada. kan kakak ipar apa Iya. pada tahu, ntar Iya. suka ngasih. Tapi kalau kakak ipar kan tahu ini emang dunia komedi. Iya gitu, Iya, tapi iya. santai sih mertua gitu. Oke. Terus istri juga sekarang makin santai. Karena dengan saya kayak gitu kebutuhannya tercukupi semua. Saya mau marah dari sisi mana nih? Kalau saya ngelakuin itu nggak menghasilkan apa-apa, Iya, berhenti kamu. Mending ojek online apa gitu. Iya Kayak- iya iya. Oke. Berarti sekarang istri Bang Rispo udah beradaptasi ya sama Bang Rispo ya? Malah dia mulai aneh-aneh juga, Bang. What? Jadi kadang suka joget-joget gitu. Saya lagi habis mandi nih, habis mandi mau pakai baju di kamar. Ayo dong joget dong, gitu kata dia. Langsung saya joget. Langsung. Lagi sering minta joget Madura mulu. Oke oke. Ding ding pong ding ding suku suku. Waduh. Nggak bisa ya. Ayo bisa dong. Nah, sekarang jadi cara saya membahagiakan istri aneh-aneh di rumah Bang. Dia jadi seneng. Oke. Dia seneng Bang. Saya joget-joget, dia kakak, kadang dia rekam tapi buat dia sendiri. Oke. Tiap habis mandi Bang suruh joget. Ternyata emang nggak cuma orang terhibur, dia juga terhibur kayaknya kalau aneh-aneh gitu. Dan itu bagus secara Tisu, makan dong tisu gitu. Istri saya udah kayak gitu. Udah. Oke. waduh. Oke, itu Untung sehat dia nggak secara aktif di sosmed untung. Enggak Bang Rispo, tapi itu sehat secara mental sih. Kadang kan kita punya pasangan hidup, jelas pasti kita punya masalah lah ya. Apa yang kita nggak suka dari dia, yang dia nggak suka dari kita. Iya. Pertama, opsi pertama kan ada beberapa kekurangan yang kita ingin rubah dari dia. Berubah dong yang ini. Nah ketika kita udah sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata emang itu adalah sifat atau bawaan yang nggak bisa dirubah. Kan ada tuh kekurangan kita yang kita emang sebenarnya nggak bisa ngerubah. Dan ada kekurangan yang kita bisa rubah. Nah kalau emang ada kekurangan yang nggak bisa kita rubah, salah satu hal yang baik dilakukan untuk menjaga kesehatan mental ya, itu kita berdamai dengan hal itu. Iya, jadi istri Bang Rispo berdamai dengan Kayaknya dengan karena dulu-dulu keadaan nggak Bang pernah Rispo. loh. 9 bulan nikah gitu, abis lahiran itu mulai, ayo dong joget dong, makan tisu gitu.
minum lagi makan nih ngambilin nasi kan dia melayani suami lauk makan ayo dong makan lucu gitu-gitu sering gitu-gitu dia terus saya misalnya nasi saya lempar gitu terus dia ngakak banget gitu ketawa bener dia jadi minta lagi Bagus dong. ya bagus tapi saya jadi agak capek bang biasanya di rumah enggak kalau di luar sama teman sekarang di rumah juga jadinya Terperangkap ya Bang iya, Rizpo terus ya? kan kadang saya lagi joget gitu, mertua lewat suka malu bang. Terus kalau mertua lewat sayanya malu, dia makin ketawa. Iya. Dia kadang, saya misalnya ini dia, saya di sini masuk kamar. Ayo joget dong, padahal ada mertua saya nggak lihat dong. Joget. Terus dia ketawa-tawa. Karena ketawa-tawa, karena saya malu sama mertua. Wah udah. Ya tapi jadi asik sih, jadi saya nggak perlu susah-susah beliin tas mahal. Betul. Suruh joget aja dia udah. Iya. Alhamdulillah Bang Rizpo, aku juga seneng rasanya. Soalnya yang aku takut kan bisa nerima nggak ya istrinya, mertuanya. Tapi kalau Bang Rizpo cerita kayak gitu, wow, I'm very happy. Karena Bang Rizpo makin nggak ada beban untuk berbuat hal aneh. Nggak ada nih. Nggak tahu kalau nanti anak udah agak besar. Takutnya istri aman, anak komplain, waduh gimana. Nah aplikasi ini diblokir ya YouTube. Iya. Tapi saya makanya bikin video kadang sama dia. Saya gendong aneh-aneh. Begitu biar dia. Pas dia gede nanti, aduh emang dari kecil bapak gua gini. Takutnya dia nyangka, kenapa bapak gua gini. Ini dari bayi udah kok. Oke Bang Rizpo, thank you. Terakhir ini Bang Rizpo ya. Bang Rizpo tadi pernah cerita kalau Bang Rizpo nggak mudah terbuka tentang masalah pribadi. Sedangkan Bang Rizpo sering jadi bahan tempat orang butuh pertolongan, lagi pingin cerita, iya kan, gitu kan? Saya masalah pribadi tuh terbuka. Saya nggak pernah terbuka tuh untuk menceritakan masalah apa yang ada dalam diri saya gitu. Saya punya permasalahan, saya nggak pernah curhat. Gitu. Oke, berarti kalau masalahnya temen Bang Rizpo tahu, cuma yang Bang Rizpo rasakan itu yang Bang Rizpo jarang ceritain. Iya, kalau masalahnya sih tahu lah karena di mana saya sering bilang kok saya broken home apa tadinya gitu. Nangis sendirian itu emang beneran pernah? Pernah, waktu SD saya ingat. SD itu saya kan orang tua di Depok, kelas 3 tuh tinggal di rumah nenek saya. Karena di rumah saya banyak narkoba katanya. Ditinggal di SD kelas 3. Nenek. Kata nyokap gitu. Tinggal di rumah nenek setahun doang tuh waktu itu. Nah, setiap Sabtu Minggu mama saya kan main ke rumah nenek. Setiap pulang tuh kayak gimana ya, nggak tahu. Sedih aja gitu. Tapi saya nggak langsung nangis masuk. Nyokapnya Bang Rizpo? Iya, saya setiap habis ketemu orang tua gitu, harus pulang lagi ke rumah nenek tuh kayak ada rasa sedih gitu. Oh jadi Bang Rizpo di rumah nenek terus nyokapnya Bang Rizpo keluar? Di Depok kan orang tua tinggal di Depok, saya tinggal di Lenteng Agung, deket sih. Iya maksudnya, tapi Bang Rizpo ditinggal sama nenek aja? Iya, tinggal sama nenek gitu. Senin sampai Jumat nggak ketemu? Nggak, Sabtu Minggu kadang pulang, kadang nggak juga. Nah setiap pulang itu kan bawa baju gitu saya. Nggak tahu kenapa sedih aja gitu, padahal setelah dipikir-pikir deket. Setiap nyampe rumah nenek di kamar suka sedih nangis gitu, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu juga, mungkin anak kecil jadi ada rasa gimana gitu. Iyalah ya wajar dong. Iya itu doang tuh nangis, kadang di kamar nangis gitu. Gitu. Oke Bang Rizpo, thank you very much udah mau sharing-sharing. Ini aman semua ya? Aman. Oke, mungkin buat teman-teman juga ada hal yang menarik di Bang Rizpo bahwa ternyata masa lalu atau latar belakang kita yang kurang enak itu malah bisa menjadi dorongan kita untuk melakukan yang lebih baik ke keluarga kita. Soalnya aku banyak juga Bang Rizpo teman-teman yang punya masalah tuh ngobrol, emang salah satu sumber pertama adanya masalah-masalah mental health problem di kehidupannya dia, salah satu yang pertama menyumbangkan itu broken home. Dan banyak juga orang yang salah persepsi tentang broken home bahwa kalau bercerai pasti broken home. Kalau menurut aku pribadi belum tentu.
malah yang nggak cerai tapi tiap hari berantem orang tua kita, atau kita melihat orang tua kita melakukan dan menerima KDRT, itu lebih broken daripada yang nggak cocok, merasa beda pandangan, kemudian bercerai tapi tetap bertanggung jawab sama anaknya. Jadi persepsi tentang broken home itu emang harus dirubah. Jangan karena bercerai lalu kita wah ini orang broken, jangan dibahas seperti itu. Malah justru kadang mereka berpisah untuk menyelamatkan anaknya. Karena daripada kita berantem terus nggak baik buat anaknya. Nah salah satunya yang aku yakin juga mungkin orang tua Bang Rispo dulu memutuskan untuk berpisah juga memang demi kebaikan Bang Rispo. Dan alhamdulillahnya sekarang itu jadi pengobatannya Bang Rispo. Rasa yang dulu punya kekecewaan, sekarang dengan Bang Rispo punya anak, Bang Rispo ngerasain oh mungkin ini yang dirasain bapakku ya, mungkin sayang, tapi cara menunjukkannya aja yang salah. Oke Bang Rispo, ada pesan terakhir nggak? Nggak ada. Tapi saya pengen nanya aja nih, boleh? Oke, boleh dong. Saya tuh orangnya kan terlalu masa bodoh sama terlalu percaya kalau semesta ini bekerja apa yang sesuai apa yang saya pikirkan gitu. Karena saya terlalu banyak ngalamin keajaiban-keajaiban. Nah itu membuat saya jadi agak terlalu santai gitu. Udahlah santai. Besok mah udah gitu. Itu salah nggak sih sebenarnya? Saya tuh selalu mikirnya tuh kalau ditanya berpikiran positif banget mah. Saya tuh nggak pernah takut besok gitu sampai gimana sampai mau nikah aja kan saya nggak punya duit lagi, udah nikah aja tapi alhamdulillah jalan gitu. Karena saya terlalu positif itu boleh nggak apa salah sebenarnya? Iya mas, karena nggak pernah jadi beban, jadi nggak pernah ngebebanin apapun loh. Iya. Jadi sebenarnya kita ngelihat salah atau benar dari sudut pandang kesehatan mental itu kan konsekuensinya apa? Pertama, terus yang kedua, Bang Rispo ngerasa itu salah nggak? Apa Bang Rispo bukan salah, Bang Rispo ngerasa nggak nyaman nggak? Atau nyaman aja? Nyaman aja, cuman aja, orang kan? Sekitar saya nih kan. Berarti balik ke pertanyaan pertama, konsekuensi dari sikap Bang Rispo yang seperti itu, kalau itu membawakan ke hal yang positif dan emang ternyata ujung-ujungnya nggak akan ada apa-apa, aman dong berarti. Iya, ya udah berarti Bang Rispo malah udah kayak level sufi gitu, udah masalah-masalah kecil lewat aja malah. Iya, cuman kadang orang sekitar. Tapi jika suatu saat hal buruk terjadi, dan aku yakin hal buruk tuh pasti terjadi dan sifatnya sangat random, apa yang akan Bang Rispo lakukan jika sebelumnya nggak ada persiapan? Gitu. Ya semoga sih hal-hal baik dan lurus-lurus aja. Tapi what if accident happen? Kayak misal ada seorang istri yang merasa kayak gitu ya, aman kok aku sama suamiku udah bisa memfasilitasi aku nggak perlu kerja. Oke, but someday suamimu bisa aja selingkuh. Dan kalaupun dia setia, bisa jadi suatu hari dia mati muda. Dan hal seperti itu tuh terjadi di kehidupan dan sifatnya random, nggak mau tahu kenapa kamu yang dipilih sama Tuhan dapat ujian ini, nggak mau tahu. Tapi itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, apakah kita udah siap kayak gitu? Jadi kayak pertanyaan Bang Rispo, kalau Bang Rispo nyaman ya udah nggak apa-apa. Konsekuensinya adalah masa depan yang nggak menentu ini masih aman nggak buat Bang Rispo? Menurutku itu aja sih. Kalau menurutku Bang Rispo tetap jadi diri Bang Rispo sendiri. Insya Allah semakin naik lah ya nama Bang Rispo ya dengan komedinya, karena yang niru pasti banyak, yakin aku. Copycat pasti ada di mana-mana. Cuman dewa komedi hanya Bang Rispo. Amin. Oke Bang, pertanyaan terakhir dari kayaknya sih oke aja kalau Rispo. Bang Rispo, formalitas aja. Are you okay? Oke. Tuh kan. Oke. Thank you very much, Bang Rispo. Udah nih. Oke, thank you.